kuliah hipnokonseling dan NLP. Yuk langsung saja. Halo Dila, Ibu mempunyai beberapa pertanyaan untuk saudara. Pertanyaan yang pertama, bagaimana kesan saudara saat diajar pertama kali oleh Bapak Eka Paramarta selaku dosen pengampu mata kuliah hipnokonseling dan NLP? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Izin menjawab. Jadi adapun kesan saya saat pertama kali diajar oleh Bapak Eka Paramarta. Nah, jadi pada saat pertama kali melaksanakan perkuliahan daring dengan Bapak Eka, saya sangat senang sekali dengan cara Bapak mengajar, di mana cara Bapak mengajar itu sangat lembut dan penyampaiannya itu sangat rileks dan pelan tapi mudah dipahami. Nah, saat itu Bapaknya juga mengajar sangat terstruktur sehingga materi yang Bapak sampaikan dapat dengan mudah kami pahami. Selain itu juga saya terkesan sekali dengan pengalaman belajarnya karena jarang sekali ada dosen yang lebih menekankan pada praktik. Biasanya dosen akan lebih pada teori. Namun pada perkuliahan hipnokonseling dan NLP ini saya bisa memperoleh keduanya, di mana Bapak mengajar kuliah ini itu diimbangi dengan teori terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan praktek. Nah, saat itu saat diajar juga Bapak itu sangat senang berinteraksi dengan siswa, di mana Bapaknya memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi pada Zoom meeting, bertanya terkait apa yang belum dipahami, kemudian kita diskusikan bersama agar mendapat pemecahan masalah tersebut. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan untuk pertanyaan yang pertama Ibu. Baik, pertanyaan yang kedua, bagaimana alur materi yang telah diberikan oleh Bapak Eka Paramarta selama perkuliahan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwasanya perkuliahan hipnokonseling dan NLP ini sangat terstruktur sekali, di mana untuk perkuliahan hipnosis dan NLP ini menggunakan aplikasi e-learning, yang dimana digunakan untuk mengupload tugas-tugas maupun diskusi. Nah, sebelum kami memulai perkuliahan pada September yang lalu, Bapak Eka mengarahkan kami untuk melakukan enroll pada kelas hipnokonseling dan NLP pada e-learning, yang dimana untuk pertemuan yang pertama dimulai dari sejarah hipnosis, yang dimana kita kaji terlebih dahulu secara mendalam apa sebenarnya itu hipnosis, baru kita akan lanjut ke materi berikutnya. Sebelum itu Bapak Eka juga menjelaskan terkait apa itu sebenarnya hipnokonseling seperti itu. Kemudian apakah hipnosis itu berbahaya atau tidak, dan apakah hipnosis itu membuat seseorang itu lupa ingatan, dan apakah hipnosis itu merupakan ilmu gaib atau sihir. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut kita ulas bersama-sama pada Zoom meeting. Namun sebelum itu Bapak Eka menugaskan pertanyaan tersebut pada e-learning dan kita akan jawab pada Word dan akan kita kirim langsung pada e-learning. Nah, setelah minggu selanjutnya Bapak Eka membahas pada Zoom meeting, ternyata sebelum itu saya itu mempunyai pikiran bahwa hipnosis ini merupakan ilmu sihir dan ilmu gaib, di mana pasti kita itu takut untuk melakukan hipnosis ini, dan juga hipnosis ini saya kira awalnya itu berbahaya dan bisa menyebabkan kita untuk lupa ingatan. Nah, namun ternyata pikiran saya itu keliru, dan setelah kita melaksanakan diskusi saat perkuliahan, ternyata hipnosis itu bukan termasuk ilmu sihir dan ilmu gaib, di mana hipnosis ini merupakan sebuah teknik atau keadaan di mana seseorang akan mengalami fokus perhatian yang mendalam dan rentan terhadap sugesti itu. Nah, hipnosis ini juga tidak berbahaya karena hipnosis ini adalah proses alami yang mengakibatkan relaksasi mendalam dan fokus tinggi.
Nah, mungkin ada mitos juga yang beranggapan bahwa hipnosis ini bisa menyebabkan seorang itu lupa ingatan. Misalnya pada mitos dalam budaya populer yang menggambarkan bahwa hipnosis ini mampu menyebabkan lupa ingatan atau hilangnya kontrol. Namun sebenarnya hipnosis ini tidak secara intrinsik dapat menyebabkan orang itu lupa ingatan. Nah, ketika hipnosis ini dilakukan dengan benar dan oleh orang profesional, maka hipnosis ini tentunya akan lebih menguntungkan seperti itu dan membuat kita itu lebih relaksasi dan banyak sekali manfaatnya. Baik, untuk yang kedua, kami pada pertemuan berikutnya itu diajak untuk berbagi pengalaman terkait kejadian hipnosis yang kami alami, karena banyak sekali ternyata kejadian-kejadian yang menarik yang berhubungan dengan hipnosis ini. Nah, seperti waktu saya dulu saat kecil, saya sering sekali namanya mengalami ketindihan, di mana ternyata ketindihan ini merupakan sebuah hipnosis. Nah, di mana ketindihan ini yang saya alami itu saya seperti tersetrum, di mana pada saat tidur itu saya tidak bisa bergerak, seperti rasanya itu terikat, dan banyak sekali ada orang-orang yang menghampiri saya, tetapi saya tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Nah, selain itu juga ketindihan ini juga menyebabkan telinga saya itu seperti ditekan, dan ada orang yang ingin menjatuhkan barang-barang dari atas atap tempat tidur saya, dan ini merupakan salah satu kejadian yang sangat tidak enak yang saya rasakan. Selain itu juga saya rasakan bahwa ada ingin masuk ke dalam kamar saya, menggetok pintu. Saya ingin teriak minta tolong tapi tidak bisa. Nah, ternyata kondisi ketindihan ini juga termasuk ke dalam hipnosis, karena kita sangat lelah dan capek lalu kita tidur, kemudian tidak sadar kita masuk ke dalam dunia bawah sadar. Nah, selain itu juga pada saat SMP dulu saya senang sekali menonton drama Korea, di mana pada drama Korea ini saya sangat terbawa suasana, di mana bahkan sehari pun saya bisa menghabiskan waktu untuk menonton drama Korea. Nah, untuk drama Korea ini banyak sekali episode-episodenya. Pada episode pertama menceritakan sebuah adegan yang sedih, dan di sini saya ikut menangis, terbawa suasana. Dan untuk di adegan yang kedua itu mungkin romantis. Nah, di sini saya ikut terbawa perasaan dan saya ikut terharu, saya sangat ngefans. Saya seperti orang yang orang yang tergila-gila sekali dengan aktornya seperti itu. Nah, secara tidak sadar situasi seperti ini ternyata merupakan salah satu kejadian hipnosis, di mana kita benar-benar terikat dengan alur cerita sehingga menyebabkan atau meningkatkan emosional diri kita, seperti itu. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk pertanyaan yang kedua, Ibu. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, materi apa yang paling menarik selama menjalani perkuliahan hipnokonseling dan NLP? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Ibu. Jadi menurut saya materi yang paling menarik itu dimulai dari pada saat pertemuan keempat, di mana pada saat pertemuan keempat ini kita sudah memasuki tahap-tahap praktek, yang dimana pada praktek ini yang diawali dengan tahap prainduksi. Nah, tahap prainduksi ini kami melakukan beberapa teknik untuk meyakini klien kita, yang dimana teknik pertama itu ada teknik jari lengket seperti ini, yang kedua ada teknik tutup mata, dan yang ketiga ada teknik the hands drop test. Nah, dimana sebelumnya saya sangat bingung bagaimana cara saya untuk meyakini klien saya akan bisa untuk memasuki tahap prainduksi ini. Nah, di sini saya sudah mencoba untuk selalu menonton video-video YouTube yang telah di-sharing oleh Bapak Parama Arta. Kemudian saya tonton dan saya cari tahu apa saja isi-isi dalam video tersebut, dan akhirnya saya bisa untuk mengajak klien saya untuk melakukan tahap ini, yang dimana tahap ini sangat penting sekali untuk kita untuk mengetahui sugestibilitas yang dimiliki klien kita untuk nantinya diajak ke tahap berikutnya, yaitu tahap
tahap induksi. Nah, kemudian pada tahap induksi ini saya melakukan tahap ini kepada klien yang sama, di mana saya mengajak klien saya untuk melaksanakan teknik-teknik, banyak sekali teknik-teknik yang ada untuk melaksanakan induksi ini. Kemudian saya coba satu teknik yang dimana teknik tersebut mampu membuat klien saya tertidur, dan saya mengajak ia untuk mencoba membayangkan salah satu kejadian yang sangat rileks, tenang dan nyaman. Kemudian saya membawa ke kondisi normal setelah itu. Kemudian yang ketiga ada teknik deepening, di mana teknik deepening ini saya mengajak klien saya untuk membayangkan salah satu tangga yang dimana klien saya berada pada tangga yang tertinggi, dan perlahan mereka akan turun melalui tangga-tangga tersebut. Dan di sini akan membantu klien saya untuk lebih memasuki dunia atau alam bawah sadar, yang mana keadaan mereka akan mengalami tingkat sugestibilitas yang tinggi seperti itu. Kemudian pada pertemuan selanjutnya kita diajak untuk membuat membuat skrip self hipnosis, yang dimana di sini kita melaksanakan hipnosis ini sendiri seperti itu. Di sini saya mencoba rileks dan mengikuti alur-alur video yang tadi sharing oleh Bapak Eka, dan di sini banyak sekali yang saya rasakan, yang dimana saya merasakan kerileksan, saya merasa tenang seperti itu. Mungkin itu materi yang sangat menarik yang saya dapatkan pada saat perkuliahan hypnocounseling dan NLP ini. Baik, untuk pertanyaan yang keempat, apa manfaat yang telah Anda rasakan selama mengikuti perkuliahan hypnocounseling ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya sekali lagi, Ibu. Jadi sudah jelas banyak sekali manfaat yang saya dapatkan selama belajar hipnosis ini, yang dimana yang pertama itu saya mampu memperkuat motivasi dan konsentrasi saya. Nah, pada saat saya melakukan sesuatu itu saya jadi lebih sangat berkonsentrasi. Misalnya saya mendengarkan sebuah Zoom perkuliahan, di sana saya sangat lebih berkonsentrasi dan termotivasi. Nah, ini merupakan salah satu akibat dari saya mempelajari hipnosis. Selain itu, di sini saya juga merasakan sebuah ketenangan dan relaksasi yang sangat mendalam, di mana saya menjadi lebih tenang, rileks, dan nyaman terhadap selama melakukan kegiatan apapun. Selain itu, manfaat yang saya juga dapatkan yaitu saya menjadi lebih bisa mengurangi rasa stres saya dan depresi. Seperti yang saya ketahui bahwa dalam dunia perkuliahan ini saya sangat banyak sekali dihadapkan oleh sebuah tugas-tugas perkuliahan. Nah, ini merupakan salah satu yang membuat saya gampang stres dan gampang membana. Jadi dengan saya mempelajari hipnosis ini, perlahan demi perlahan saya bisa untuk mengatasi stres yang saya miliki karena sudah berada pada relaksasi seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk pertanyaan yang keempat, Ibu. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, apa harapan Anda setelah menyelesaikan perkuliahan hypnocounseling dan NLP? Baik, terima kasih sekali lagi atas pertanyaannya, Ibu. Nah, jadi adapun harapan yang saya inginkan setelah menyelesaikan perkuliahan ini, dan jadi saya ingin sekali mengaplikasikan teknik-teknik hipnosis ini kepada diri saya sendiri maupun orang-orang terdekat saya atau sekitar saya, karena seperti yang saya ketahui bahwa hipnosis ini sangat bermanfaat untuk kita karena mampu untuk mengurangi stres yang tadi saya bilang. Selain itu, teknik-teknik ini juga sangat mudah untuk dilakukan atau dipraktekkan. Jadi sebenarnya tidak sulit untuk meredakan stres hanya dengan menggunakan teknik hipnosis ini seperti itu, Ibu. Mungkin itu harapan saya ke depannya untuk agar lebih bisa men-sharing teknik-teknik hipnosis ini kepada orang-orang sekitar. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, Ibu. Terima kasih. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam